Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat villa sekalian, apa kabar kita semua? Saya doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat, dilancarkan semua urusan, dan tentunya dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat villa sekalian, pada video kali ini saya akan membahas tentang produk-produk pengumpulan dana pada bank syariah. Yuk, kita cek. Sahabat-sahabat villa sekalian, pada video kali ini kita akan membahas tentang produk bank. Ya, kita tidak membahas tentang bagaimana sejarah bank, ya, apa itu perbedaan bank syariah dan konvensional. Mungkin itu nanti bisa dilihat pada video-video saya sebelumnya. Nah, kita akan membahas produk bank. Bank, ya, dari definisinya menurut undang-undang adalah badan usaha, ya, yang mengumpulkan dana masyarakat, di mana masyarakat yang kelebihan dana atau surplus dana kemudian menabung uangnya di bank. Kemudian dana tersebut disalurkan oleh bank kepada orang yang membutuhkan. Dalam hal ini adalah dunia usaha, ya, atau orang yang minus dananya. Jadi bank di sini adalah perantara antara orang yang memiliki dana kemudian menyalurkannya kepada orang yang memerlukan dana, atau disebut juga intermediari. Nah, oleh karena intermediari itu, maka bank memiliki dua fungsi utama, mengumpulkan uang dan kemudian menyalurkannya. Nah, video kali ini saya akan membahas apa saja produk-produk bank syariah yang digunakan untuk mengumpulkan dana masyarakat dan akad apa yang ada padanya. Ya. Karena apa? Karena perbedaan bank syariah, ya, kalau kita lihat sebelumnya dengan bank konvensional adalah bank syariah beroperasional secara dengan menggunakan prinsip syariah. Prinsip syariah itu ada dalam akad-akad yang menjadi landasan produk yang dikeluarkan oleh perbankan syariah. Mari kita cek satu-satu. Sahabat-sahabat villa sekalian, dalam mengumpulkan dana masyarakat, ya, kalau mungkin kita sudah pernah menabung di bank, itu kalau kita menabung atau menyimpan uang di bank, itu produk utamanya tentu ada giro, ada deposito, dan ada tabungan. Nah, di bank syariah, produk pengumpulan dana ini memiliki dua akad besar atau dua akad utama, ya. Yang pertama adalah akad wadiah atau titipan, dan yang kedua adalah akad mudharabah atau bagi hasil. Nah, titipan ini bagaimana maksudnya? Ya, akad titipan. Jadi misalkan ada teman saya menitipkan sesuatu kepada saya. Oke, saya titip, saya jaga barang ataupun benda yang dititip tersebut. Di wadiah sendiri itu ada dua jenis, ya, akadnya. Yang pertama adalah wadiah yad al-amanah dan wadiah yad ad-damanah. Maksudnya apa? Ya. Kalau wadiah yad al-amanah artinya barang yang dititipin itu harus benar-benar dijaga, kemudian disimpan di suatu tempat, tidak boleh digunakan dan dikembalikan dengan bentuk yang sama ketika dititipin oleh si penggunanya. Contoh begini, ada orang nitipin sepeda kepada saya. Dia pakai akad dengan saya, setujunya adalah wadiah yad al-amanah. Tolong dijaga sepeda ini, saya titip sama kamu, jangan pakai wadiah yad al-amanah. Maka sepeda itu akan saya simpan di gudang, kemudian saya tutup rapat-rapat sehingga tidak bisa digunakan oleh orang lain, dan saya jaga supaya jangan hilang. Ketika penitip datang, maka dia akan mengambil sepeda tersebut dalam keadaan utuh seperti dia titipin. Nah, di bank, wadiah yad al-amanah ini produknya adalah SDB atau Safe Deposit Box. Jadi kalau kita ingin menitipkan emas atau barang-barang berharga yang barangnya tersebut disimpan dan diambil seperti semula itu ada di SDB. Begitu juga uang yang kita titip di bank menggunakan SDB. Uang itu kita titip di SDB, maka uang itu nanti akan dikembalikan sesuai dengan uang yang kita titip. Sama persis nomor seri uangnya, ikatannya, jumlahnya, dan sebagainya macamnya. Karena dia disimpan dalam suatu penyimpanan yang tidak bisa diganggu ataupun dipegang ataupun dipakai oleh orang lain. Itu wadiah yad al-amanah. Al-amanah dengan produk banknya adalah SDB atau Safe Deposit Box. Nah, kemudian yang kedua adalah yang digunakan untuk tabungan, ya. Tabungan, orang menyimpan uang ke bank
tapi dia dalam bentuk menabung, disebut wadiyah ad-dhamanah. Dhamanah ini artinya tanggung jawab. Ya, berarti uang ya yang disetorkan ke bank itu menggunakan akad wadiyah ad-dhamanah, bank diberikan wewenang atau kuasa untuk menggunakan dana tersebut. Ya, asalkan dengan perjanjian jika sewaktu-waktu diminta oleh yang pemilik dana, bank harus bisa mengembalikan atau menyerahkan dana tersebut senilai yang dia simpan. Nah, ini namanya titipan wadiyah ad-dhamanah. Nah, produknya dalam bentuk tabungan dan giro. Nah, karena dia bentuknya titipan, tidak ada niat untuk investasi, tidak ingin berbagi hasil dan sebagainya, maka akad titipan ini tidak ada perjanjian untuk memberikan bagi hasil. Bank tidak berkewajiban memberikan bagi hasil ataupun memberikan apalah bentuknya pemberian kepada yang menitip. Tetapi bank bisa saja memberi bonus, tetapi tidak boleh diperjanjikan di sebelumnya. Nah, ini biasanya pada produk-produk yang cepat penarikannya seperti giro. Ya, giro. Ya, kalau giro ini kan orang nabung untuk kemudian dipakai kembali dalam usahanya. Dan bank bisa memberikan bilet ataupun buku cek kepada pembuka giro. Kalau di tabungan, apa Pak? Apa sih tabungan yang nasabah tidak mau diberikan bagi hasil, sukanya adalah nabung saja? Biasanya ini tabungan yang tujuannya adalah untuk kegiatan ibadah haji maupun umrah. Jadi orang nabung untuk umrah dan ibadah haji itu biasanya dia tidak ada niat untuk mendapatkan bagi hasil, cuma nabung seperti itu. Ya, dengan jumlahnya yang dia tabung itulah nanti akan didaftarkan untuk naik haji. Sehingga dalam perbankan akad wadiah untuk simpanan produk tabungan nasabah ada di produk tabungan dan giro. Ya, nama tabungannya apa? Nama tabungnya tergantung banknya, bisa saja tabungan Fatanah atau giro amanah dan lain sebagainya. Nah, itu adalah akad wadiah yang digunakan bank syariah untuk ya menerima dana simpanan masyarakat. Akad yang kedua adalah akad mudharabah. Nah, ini akad yang paling banyak digunakan dan digemari oleh penabung juga. Kenapa? Mudharabah ini adalah akad yang berbagi hasil. Jadi di situ ada tujuan investasi, di mana penabung memberikan dananya ke bank sebagai sahibul mal atau pemilik dana. Kemudian bank sebagai yang dipercayakan untuk mengelola dana tersebut, kemudian menggunakannya pada penyaluran-penyaluran pembiayaan yang nantinya diharapkan akan memberikan hasil kepada bank. Itulah disebut sebagai akad mudharabah yang berbagi hasil. Mudharabah tersebut ya adalah akad bagi hasil di mana satu pihak adalah pemilik dana dan satu pihak adalah pengelola dana, yaitu dalam hal ini adalah bank. Nah, ketika nanti dikelola dana itu ada hasil, maka hasilnya dibagi hasilkan antara pemilik dana dengan si pengelola. Ya, yang bagi hasil tersebut dibagi berdasarkan namanya adalah nisbah, ya bisa 60-40 hasilnya dibagi, bisa 50-50. Ini adalah mudharabah, ya. Nah, karena akad mudharabah ini berbagi hasil, tentu dia tujuannya adalah investasi. Jadi kalau kita menabung dengan akad mudharabah, kita mengharapkan bagi hasil dong. Maka bank juga akan menawarkan produk yang yang cukup menarik. Ya, diantaranya memberikan bagi hasil nisbahnya yang juga bersaing ya dengan bank lain, dan untuk itu bank akan menyalurkan dana mudharabah ini kepada usaha-usaha masyarakat yang memang dilihat bisa memberikan hasil yang cukup baik. Nah, bank akan berusaha ya untuk mengelola dana masyarakat ini dengan baik. Jadi nama produknya bisa apa saja, bisa tabungan mudharabah Al-Ikhlas ataupun yang lain sebagainya. Ini tujuannya adalah untuk bagi hasil. Nah, akad yang mudharabah ini juga dipakai untuk simpanan berjangka. Nah, tadi ada giro, ada tabungan. Nah, yang ketiga ada yang sifatnya simpanan berjangka atau disebut juga deposito. Nah, ini akad mudharabah. Bedanya dengan tabungan, kalau deposito ini ada jangka dia, tidak sewaktu-waktu bisa ditarik. Kalau tabungan sewaktu-waktu bisa ditarik. Sehingga bagi hasil yang diberikan untuk tabungan adalah tabungan rata-rata saldonya secara bulanan. Kalau deposito biasanya ada ukurannya. Dia nyimpan dananya itu per bulan, per 3 bulan, 6 bulan, dan kemudian per tahun. Nah, baru bisa dicairkan setelah
1 bulan atau 3 bulan ataupun 6 bulan 1 tahun sesuai dengan perjanjian. Nah, di akad deposito itu akan diperjanjikan, diteken ya. Misalkan begini, ada nasabah datang ke bank, saya mau buka deposito ini, saya mau investasi ke bank ini melalui deposito 1 bulan, maka dibuat akad 1 bulan. Nah, kemudian di situ di deposito itu juga akan wajib dituliskan nisbahnya. Jika nanti ada hasil ya yang dikelola oleh bank dari dana ini melalui pembiayaan, nasabah pembiayaan tadi, maka hasilnya tersebut akan dibagi. Ya, misalkan untuk bank 40%, untuk nasabah 60% hasilnya. Nah, itulah bagi hasil bulanan yang akan diterima oleh si nasabah tadi. Jadi di deposito beda dengan tabungan, sama-sama akad mudharabah, berbagi hasil ya. Tetapi jangka waktunya biasanya sudah ada ya, yang sudah diatur 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Nah, bedanya produk funding ataupun dana bank syariah dengan konvensional apa? Produk funding, baik itu tabungan, giro, dan deposito yang menggunakan akad mudharabah di bank syariah ini, dia tidak memperjanjikan bunga di depan, tapi dia hanya mengatakan bagi hasil. Contoh, jika kita datang ke bank, kita mau nabung, saya mau nabung nih duit 100 juta. Terus kita tanya sama banknya, kira-kira bisa kasih ke saya bagi hasil berapa? Itu bank tidak bisa memastikan saya akan memberikan bagi hasil sekian dari usaha dari dana bapak ini. Kenapa? Karena uangnya ini kan belum disalurkan ke pembiayaan. Kita nggak tahu misalkan pembiayaan nanti yang disalurkan itu rezekinya berapa. Misalkan disalurkan ke usaha pabrik tahu. Apakah pabrik tahu itu bisa memberikan hasil yang besar seperti yang diharapkan, atau malah turun, atau malah tetap seperti itu? Yang ada, maka pihak bank hanya akan mengatakan, Pak, dana Bapak yang 100 juta ini akan kami salurkan ke pembiayaan, dan jika ada hasil dari pembiayaan maka akan kami bagi hasilkan ke Bapak, untuk kami 40, untuk Bapak 60. Tapi kan saya perlu tahu selama ini berapa yang kalian dapat berikan kepada kami penabung. Nah, itu bisa kita lihat pada bagi hasil bulan sebelumnya. Tapi kan susah, misalkan berapa jumlahnya, ada persennya enggak? Nah, sebenarnya di bank syariah itu dia pemberian bagi hasil itu dalam bentuk jumlah. Misalkan 1 bulan 530.000 bagi hasilnya, 2.500.000 bagi hasilnya, dan tidak pernah sama karena hasil dari pembiayaan juga tidak pernah sama. Nah, tetapi itu bisa kita persenkan, namanya equivalent rate, disetarakan dengan persen berapa. Nah, contohnya kalau kita nabung sekian 100 juta dapat bagi hasilnya misalkan 300.000, itu equivalent rate dengan 4% 1 tahun atau 6% 1 tahun. Dan pengalamannya adalah jika bank itu bagus, bank syariah itu bagus, sehat, pembiayaannya bagus ya, pembiayaan bermasalahnya tidak ada atau kurang, maka bagi hasilnya pasti banyak. Bagi hasilnya bulannya pasti bagus, dan bagi hasilnya lebih tinggi dari rata-rata yang lainnya. Kenapa? Karena memang pengelolaan pembiayaannya lancar, sehingga hasil yang didapat dari pembiayaan akan lancar. Nah, tapi begitu pula jika pembiayaan yang disalurkan ini yang diterima oleh nasabah pengusaha ini memberikan hasil yang sedikit, maka dibagi hasilkan juga sedikit kepada si penabungnya. Jadi pihak bank berbagi hasil sesuai dengan hasil yang didapat, ya, sehingga besar didapat dari pembiayaan, maka besar akan diberikan bagi hasil kepada si penabung. Jadi begitu ya, ini saat ini ya saya menjelaskan tentang akad-akad produk pengumpulan dana di bank syariah, di mana di pengumpulan dana ini ada 2 akad yang digunakan, yaitu akad wadiah titipan, dan yang kedua adalah akad mudharabah. Titipan ini biasanya sifatnya adalah untuk dana-dana yang biasanya cepat dicairkan, seperti keperluan untuk usaha, proyek, dan lain sebagainya, dan biasanya dalam bentuk giro produknya. Kemudian ada juga tabungan yang tidak mengharapkan bagi hasil, yaitu tabungan haji dan umrah. Selanjutnya ada orang memang khusus untuk investasi, ini menggunakan akad mudharabah dalam bentuk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Bedanya deposito biasanya ada jangka waktu, ya, dan semuanya ini kalau mudharabah akan menggunakan nisbah yang membagi hasilkan uang ataupun dana yang dia simpan di bank yang disalurkan kepada pembiayaan.
Mungkin di sini dulu penjelasan dari saya, semoga bisa menambah ya wawasan sahabat-sahabat Villa sekalian tentang produk perbankan syariah. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.